Brunch with Dave menyapa teman-teman sekalian dari lantai 25 Alila Hotel. Chow Chow Jakarta has the best view of SCBD Jakarta. Aduh. Dan yang kita suka dari Chow Chow, karena Chow Chow can cater to your personal dietary restriction. Seperti tamu-tamu istimewa kita kali ini, ada Jenny Feng Shui dan Vidi Aldiano. Hi. We're back. Yes. 3 tahun nggak ketemu Vidi. Hampir 3 tahun, betul. Hampir 3 tahun. Jen, ternyata aku pertama kali ketemu, last time bukan pertama kali, itu adalah sebelum COVID Pandemi, restriction. Yeah, right before pandemic. Gila sih. Kita masih ketemu, masih belum ada yang, wah pakai masker, belum ada Kayak apapun bohan sih. PCR. Bener, nggak ada. Ya. Belum. Iya, iya. How are you? I'm good. You look very good. Thank you, Vidi. Yes. Aren't you the dearest? Sementara Jenny setahun ya. Setahun kurang sebulan. Iya, setahun sih sebenarnya. Setahun ya. Pas ya. Pas. Langsung sambil makan ya. Boleh. Monggo, oke. let's dig in. Ini Let's menunya sudah dipersiapkan sesuai dengan permintaan dari Yes. Vidi dan juga Jenny. Karena Jenny kan vegan, ya toh, Jen? Yeah. Nggak makan daging lah ya. Jadi sudah disiapkan nih, kita punya garden green salad lotus. We have steamed Chilean sea bass. Dimsum. Oh, the dim sum looks awesome. Iya. Look how colorful it is. Tuh. So yummy. Warna banget. Cantik So ya, yummy. persiapan tahun baru Imlek nih. Yes. Oke, kita mulai dari saladnya deh. Tuh. So, terakhir ketemu Vidi berarti Vidi waktu itu single yang diperkenalkan. Iya. Sekarang Vidi hadir di Brunch with Dave, sudah punya album setelah 6 tahun nggak rilis album gitu ya. Bener. Congratulations for Yeah, the thank you. album. It was supposed to be launched in 2020 sebenarnya. Oh gitu? Ya, tapi karena pandemi jadi ya kayak harus kayak pending segala macem, baru bisa launching akhirnya a couple months ago di tahun 2022. Gitu. Jadi emang supposedly harusnya tahun 2020, cuman ya sudah. Gitu. Oke. Let's talk a little about the album. Apa yang berbeda dari album yang kali ini, Fit? Oke, yang berbeda sih sebenarnya konsep albumnya sendiri judulnya Senandika. Senandika tuh means apa ya? Itu tuh adalah sebuah personal story dari seorang storyteller yang menceritakan tentang kehidupannya. Nah, karena aku tuh bukan penyair, aku tuh lebih ke musisi, aku menceritakan ke semua cerita aku melalui lagu-lagu aku. Aku bagi 3 timeline gitu Kak Dave, dari my past, current, present, and my wishes for the future. Gitu. Jadi ceritanya tentang itu semuanya, dan yang menariknya adalah ada salah satu lagu yang aku buat, mungkin ini merupakan salah satu lagu paling spesial yang aku buat seumur hidup aku karena it's my wedding vow. Karena aku baru married tahun lalu, beberapa tahun lalu nih berarti. Iya. Baru Januari 2022. Berarti tahunnya tahun kerbau masih. Tahun lalu ya? Iya, jadi belum masuk tahun macan, masih Belum. bagus. Masih belum kesekian keluarga. Aku udah suka nih, udah mulai masuk gini-gini. Aku udah mulai suka. I didn't know that you are so into Feng Shui. I didn't know too, tapi kayak 2002 sebelum nikah, aku tuh akhirnya pergi ke salah satu ahli Feng Shui itu untuk sebenarnya ngecek aja. Sebenarnya ya kalau misalnya amit-amit cong atau gimana sama si pasangan ya tetap nikah sih, cuman kayak gimana caranya biar nggak clash atau segala macam. Tapi untungnya cocok sih Bulan Januari elemen juga aku sama bagus. dia. Apa? Bulan Januari juga bulan kerbau juga, jadi bulan kesetiaan pasangan. Oktober atau Januari biasanya. Makanya banyak orang menikah kan Januari atau Oktober. Gitu ya? Oh yes. Gitu. Lihat aja ntar Januari pasti banyak undangan loh. Pasti banyak nyanyi kali ya. Gitu ya, mungkin gitu ya. Aku nggak, tapi Januari kenapa aku nikahnya? Kenapa? Aku menyesuaikan tanggal makeup artis yang Sheila mau. Dia cuma bisa available Januari itu. Ya, hoki jadi lah ya. hoki, berarti hokinya Blessing in pas, disguise. Iya, blessing in disguise. Memang rata-rata sekarang pengantin begitu ya, menyesuaikannya udah bukan dengan venue tapi ketersediaan makeup artis Ya favorit ampun. masing-masing. Yes? Aduh. Nah, kalau on a personal level, you talk about past, present, and future. Future, ya. Pengen tahu sedikit dong, from your past, Ya. pembelajaran paling besar?
Banyak sih, ya terutama mungkin nggak cuma cinta definitely kayak banyak memutuskan silaturahmi itu sesuatu yang nggak enak kan sebenarnya dulu, tapi kayak sekarang udah mulai dewasa, silaturahminya berakhir bukan berarti relationship-nya putus gitu. Jadi itu ada pendewasaan di sana, lalu juga aku juga ada satu lagu yang aku ciptakan saat aku sakit juga dulu waktu itu, masuk juga ke album ini, judulnya Bertahan Itu Senja, di mana aku menceritakan pengalaman aku dealing with my anxieties, with how I deal with my waktu itu kan aku ada cancer juga gitu. Jadi cerita hidupnya di past sebenarnya banyak yang sedih ya sebenarnya, agak lumayan negatif. Cuman aku nggak bikinnya kayak sedih semuanya berakhir sedih. Cuman tetap ada sedikit hope-nya di ujungnya gitu. Jadi walaupun ya kehidupan kan pasti ada ups and downs and all that. Cuman aku percaya bahwa ya semua orang punya masa gelap, tapi di ujung pasti Tuhan punya rencana baik buat kita gitu. Gitu. That's beautiful. Sementara ngintip ke present, Yes. apa yang paling Vidi syukuri saat ini? A lot of things. Jadi banyak yang berubah dari tahun 2000. Actually dari terakhir kita ketemu, Pak Dave. Banyak yang berubah, prioritas aku berubah, lifestyle pun berubah. Apa yang tadinya aku very workaholic, sebenarnya nggak salah juga jadi workaholic. Cuman dulu prioritas aku karena aku kerjanya bener-bener nomor 1 terus-terusan gitu ya. Aku mengeduakan yang lain-lain yang sebenarnya jauh lebih penting sebenarnya, kayak my relationship with my family, sekarang my wife juga pun, dan sahabat-sahabat aku. Jadi sekarang dari 2020 sampai hari ini pun aku rasa lifestyle-ku, choices aku dalam dalam hidup itu banyak yang berubah in a very good way. Aku ngerasa sekarang lebih damai, lebih sehat. Nggak cuma raga ya, tapi kayak dalam juga gitu loh rasanya, karena a simple ganti choices aja dalam hidup gitu. Itu sih. Mengganti choices dalam hidup ternyata begitu essential ya. Yes. Pertanyaan yang future akan kita simpan. Supaya Vidi bisa menikmati salad, aku mau tanya pendapatnya Jenny. Sebenarnya Jen, kecintaan orang nih pada dunia Feng Shui gitu ya. Kayak Vidi kan mengakui baru-baru aja ini. Rata-rata tuh orang bisa jatuh cinta sama Feng Shui, itu gara-gara apa sih, Jen? Jatuh cinta pada si Feng Shui sendiri atau jatuh cinta orang karena secara Feng Shui? Nah, ada dua hal. Pada Feng Shui itu sendiri dulu deh. Jadi biasanya sih orang belum berasa manfaatnya kalau nggak tahu itu. Jadi karena gue sendiri itu sebenarnya aplikasiin kan. Jadi kalau seperti tadi dia bilang, kalau misalnya lebih balance, kan tadi sebenarnya intinya lebih balance gitu loh. Kalau lebih balance berarti lebih lancar semuanya. Jadi kayak lebih sehat, terus rezekinya lebih lancar. Yang pasti sehat itu juga sih, sehat, lancar. Yang penting keseimbangan itu. Jadi mesti orang merasakan dulu. Kalau orang nggak merasakan, pasti mereka cuma pikir, aduh ini cenayang, ini klinik kayak begitu gitu loh. Padahal itu sebenarnya keseimbangan antara keseimbangan langit dan bumi kan terhadap manusia gitu loh. Lihat aja sekarang kan langit berubah-ubah, cuaca kan juga sangat cepat sekali berubah kan. Nah itu kan manusia harus bisa menyesuaikan juga gitu. Makanya sebenarnya Feng Shui menurut gue sih sangat dipakai juga ya di kondisi sekarang itu. Oke. Mungkin orang banyak tahu kalau Feng Shui itu saat mereka sedang menimbang interior rumah, gitu, tata letak kantor, tempat kerja. Karena Jenny kan juga punya background dalam hal itu ya. Arsitek, iya betul. Ya. Arah pertanyaanku, walaupun ini ya side note, Chow Chow tuh ternyata didesain dengan unsur Feng Shui yang sangat ketat. Dia menimbang apinya ada di mana, airnya di mana, apa di mana. Kompor ya, kompor dan sink, biasanya begitu. Dapur. Pertanyaan aku, cara paling sederhana to apply Feng Shui on a personal level, itu seperti apa sih? Iya, jadi kan sebenarnya Feng Shui itu kan ilmu keseimbangan antara manusia dengan sekitarnya. Ya. Nah, yang paling penting manusia itu harus merasa nyaman. Kalau manusia nggak merasa nyaman, lu lihat dong, tadi begitu masuk ke tempat ini kan rasanya, aduh kayaknya betah banget ya, nggak pengen keluar. Nah, itu berarti kalau kita merasa nyaman, berarti tempat itu bagus Feng Shui-nya. Itu paling gampang. Ada lagi indikasi bahwa kalau anak kecil itu merasa betah di rumah itu. Ada kan kadang-kadang anak kecil masuk ke rumah tertentu nangis-nangis terus. Berarti tuh Feng Shui-nya nggak bagus. Nah, itu indikasi yang paling gampang, karena satu tempat itu punya energinya masing-masing. Kalau saya bilang sih anak kecil itu adalah seperti masih belum banyak energi kotor lah ya, kecuali anak kecilnya udah di brainstorm orang tuanya dia. Tapi biasanya anak kecil selalu di bawah 5 tahun tuh mereka pasti energi itu masih bersih gitu loh. Jadi mereka bisa merasakan energi tempat. Jadi yang penting kita merasa nyaman. Terus di situ anak kecil nggak rewel. Paling gampang indikasinya begitu gitu loh sebenarnya. Tuh, Itu cara paling gampang.
tempat ini baik Lu apa enggak. punya Anak-anak punya kecil dulu, semua, punya anak kumpulin dulu. ya, kumpulin ya. Menarik, Iya menarik, bener menarik. loh, kalau anak kecil suka di rumah, ternyata dia pindah rumah malah jadi makin rewel, sakit-sakitan, berarti itu rumahnya nggak bagus gitu. I see. Soalnya gue dulu berasa sih, gue pas lagi baru punya bayi kan emang gue tuh tempat ya di apartemen lah ya gitu ya. Nah itu anak gue tuh setiap maghrib nangis terus. Jadi gue langsung pikir, oh iya benar. Tapi kan lama-lama kan bisa kita bersihin juga kan ya kita cleansing lah macam-macam dengan doa, dengan cahaya matahari itu kan cleansing alami gitu sebenarnya gitu. Yang aku juga pengen tahu kalau tempat itu kan untuk menyiasati feng shui berarti tata letak, kemudian masih. ruangannya Iya, gitu. masih. Kalau dalam kehidupan Kayak dia tadi penyesuaian feng nyari shui? pasangan. Kalau begitu sama Oh. pasangannya tuh kayak kadang-kadang tuh gini ya, suka zaman sekarang kan zamannya era logam. Gue bilang era logam tuh artinya media sosial berkuasa kan. Yeah, Sebentar I lagi udah nyampe remember titik that jenuh sih. Tapi kadang-kadang tuh orang kan mereka belum sempat ketemu muka. Begitu udah ketemu tuh energinya beda auranya. Kadang-kadang makanya gue ketemu kan lebih nyambung ya daripada kalau lewat WA, lewat apa. Nah kayak gitu. Jadi memang satu kan manusia dengan sekitarnya. Yang paling penting manusia berhubungan dengan manusia. Nah kalau misalnya menikah, mereka kan lahir kembali. Jadi kayak Vidi sama pasangannya itu lahir bersama berdua gitu loh. Kalau mereka seimbang, berarti mereka pastinya saling merasa nyaman gitu loh, gitu. Nah itu satu manusia. Yang kedua tempatnya terus rumahnya kan rumahnya tuh posisi kamar lu di kamar ini lu masa betah ya atau jangan-jangan pindah ke kamar ini lebih enak itu bisa juga begitu kadang-kadang merasa nggak di kamar depan ini panas banget tapi gue betah bisa kayak gitu kan atau misalnya tidur cuma 15 menit tapi rasanya udah terpenuhi lah gitu jadi kayak udah capeknya udah langsung balik kembali nah ada yang tidur sampai 8 jam tapi juga tetap capek bangun tidur gitu nah yang ketiga Ngaruh juga ya, berarti ngaruh yang ketiga itu misalnya kayak aktivitasnya kan Vidi sebagai singer gitu kan nah, Dave sebagai MC misalnya kan itu ada profesi yang berbeda itu unsurnya kayu orang kreatif biasanya mempunyai sifat yang sensitif biasanya selalu ya gitu nah kalau Dave kan mungkin logam kan berarti lebih maksudnya kan berhubungan dengan alat logam kamera dan lain-lain ya beda karakternya meskipun sama-sama orang seni ya gitu kayak gitu jadi cocoknya kemana gitu coba Dev nyanyi misalnya jadi singer kan belum tentu cocok juga misalnya udah pasti bubar tuh. Elemen you apa emang? Air. lupa gue ya Air. kali Aku ini. juga air. Lupa Aku waktu juga itu air. gue juga ngecek iya Iya. dari tahun lahir nah biasanya keseimbangan tuh dari tanggal bulan tahun kalau misalnya setiap budaya itu kan ada wetonnya kalau orang Jawa weton kalau orang Chinese namanya pace nah dari tanggal bulan tahun ada Aku jam sampai jam juga betul jam dan elemen orang itu aja di tanggal gitu Vidi tahun berapa? Aku tahun 90. 90 Maret berarti, tahun 29 tanggal 29. Oh iya ya, berarti memang dari sionya memang tahun kemarin lagi bagus. No wonder. Makanya tadi Asik. makanya tadi kan lu bilang kan gue biasa dulu tuh kerja keras gini-gini sekarang udah ya bener emang sifatnya orangnya nggak bisa diem. Coba lu udah suruh diem aja pasti lu sakit nanti. Iya, Bukan itu. bener. Jadi kalau misalnya nggak dikasih, maksudnya nggak ada kesibukan itu malah jadi sakit. Ada orang yang pikir gue mau pensiun dini lah, jadi lebih enak nikmati enjoy life. Tapi begitu pensiun malah jadi sakit-sakitan ya karena dia harusnya keseimbangannya dia orang yang aktif tapi dia jadi nggak aktif gitu. Kadang-kadang Vidi begitu. Iya dia tipe Memang orang yang kamu harus tipe aktif, nggak aktif, boleh orang Vidi. yang pasif gitu, malah orang yang kayak monoton gitu nggak bisa. Memang sih di semua lini hidup kayaknya aku terlalu aktif malahan. Sampai kayak kadang pasanganku kayak suka capek. Tapi memang beda, jadi itu yin yang. Kalau Iya. lu aktif, pasangan lu berarti mestinya harusnya jangan yang aktif. Biar Wah, seimbang. bener banget ini loh. Yes. Sorry. Soalnya kan ada dulu kan sering dibilang sama orang tua, oh cari pasangan tuh yang mirip, cari Oh nggak pasangan tuh bisa yang itu. dong, mirror itu malah jadinya kayak Clash ya? konflik. Kayak lu lihat cermin lu sendiri aja bisa berantem malah. Oh gitu ya. Nanti episode ini ya ditontonin ke orang tua. Karena Nah, udah kayak- kejadian juga, udah kawin. Nih bener kan pilihanku gitu. Jadi Iya benar. Tapi I bet people do that a lot ya Jen ya. Mencari kecocokan feng shui sebelum mereka memutuskan untuk menikah. Betul, bagusnya memang begitu. Tapi kadang-kadang memang chemistry itu beda ya. Kalau orang memang ya namanya juga udah misteri dari keberuntungan langit, misteri Tuhan lah gitu ya. Iya. Kadang-kadang yang udah ketemu jodohnya seperti itu. Iya. Nah, emang jodohnya kadang-kadang emang yang merupakan mirrornya ya, tapi akhirnya ya mungkin bisa disimbangkan oleh anaknya. Gitu. Bisa disimbangkan lagi oleh tempat tinggal. Kita nggak bisa tahu misteri itu. Kadang-kadang emang kita berusaha dapetnya yin yang ya. Tapi nggak semua orang dapet kayak gitu juga. Lu mesti Betul. hoki dapetnya yin yang gitu. Meskipun kadang-kadang aduh gue kapan jadi nggak, tapi itu bagus sih. Jadi kan mengendalikan yang siang jadi yin juga lebih keangkat jadi yang gitu loh. gue literally bener-bener yin and yang lagi bener-bener Iya, kayak bagus. kita 180 derajat berbeda. Emang pasti Oh, iya? begitu, jodoh yang bagus tuh begitu. Tapi nggak semua orang kayak begitu. Gue udah sering namanya juga konsultan, jadi kan Iya, betul, nggak semua betul. orang kayak begitu. Ini baru pertama kali loh ada orang bilang kayak harusnya kayak gini. Pertama kali nih. Yang ini soalnya
ahli feng shui yang ini nggak pakai basa-basi. Lempeng-lempeng ya Jan ya. Makanya Aduh. akhirnya. Wow. Gitu. Ipin gua namanya kasih ilmu. linknya ini ke Sheila, dia langsung kayak, ini sayang gitu. Celah. Ini bukan aku yang ngomong loh. Gitu. Bener. Udah nggak tahu istri lu ya ibaratnya ya. Iya. Ya, nggak tahu. Tapi tadi Jenny bilang menyikapinya kalau ada pasangan yang kebetulan sudah memang merasa cinta banget gitu, walaupun Iya, tidak udah yin and chemistry-nya yang. emang jodoh gitu ya. Menyikapinya dengan anak tuh maksudnya gimana tuh, Jen? Jadi bisa sih kan zaman sekarang juga sebenarnya bukan menentang keberuntungan langit atau keberuntungan Tuhan ya. Iya. Merencanakan punya anak. Kayaknya gue mau punya anak sio naga gitu katanya misalnya, atau gue mau punya anak sio kelinci, tahun depan kantong kelinci, atau gue mau punya anak sio kambing lah yang cinta damai, bisa kayak begitu juga. Terus jadi misalnya dia program 9 bulan sebelumnya misalnya gitu kan. Ya kadang-kadang kan bisa program juga gitu loh ya, meskipun kadang-kadang memang tergantung keberuntungan dari Tuhan ya Iya, gitu. betul. Cuman memang bagus juga sih kalau misalnya kita merencanakan keluarga, anak yang pertama tahun segini. Jadi kan kita lebih well plan, jadi lebih lancar gitu maksudnya semuanya gitu. Kalau boleh kasih suggestion if you don't mind untuk untuk Vidi I'm listening. dan Sheila, Korek-korek deh lo. gimana tuh kalau kita bicara mengenai anak yang disaran, langsung terdiam, Iya. Cici Jenny ya, I can see the head spinning. Berencana punya anak tahun berapakah gitu misalnya ya. Lalu tahun 90, istri lu tahun berapa? 92, dia monyet ya. Oh, bulan apa? Dia bulan September. Oh, pasti cantik ya. Insya Allah cantik banget. Main film Jen, gimana nggak cantik? Maklum gue nggak update ya. Gak apa-apa, nanti habisnya aku kasih lihat. Oh, Karena iya, iya. nonton Nokta Merah jadi dikasih tahu sama Masya. Terima kasih loh ini udah istrinya Vidi. support. Terima kasih udah support. Iya memang sih, biasanya orang September itu kan dia lahirnya memulai anugerah cantik atau misalnya tapi ada sifat terkadang memang mempunyai mood yang sedikit membuat kita agak-agak sedikit pusing gitu loh kadang-kadang. Tapi namanya gue perempuan ya Iya, gitu iya, maksudnya. Iya, tapi memang dia memang itu. Jadi mempunyai selera yang tinggi juga gitu. Wow, Makanya pilih dapetnya saya Vidi. ya. Tapi nggak boleh punya anak tahun depan dulu. Lu punya anak tahun depan? Belum, kita belum ada plan karena bagus. kita pacaran lama tapi kita pacaran syariah. Jadi kita belum pernah traveling Kayak bersama, belum. Oh. Jadi kita pingin kayak ada momen Ya. pacaran lama dulu. Ya. Tapi kemana aku sempat dibacain bahwa kalau di aku tuh nggak ada yang namanya bintang ribut. Ada yang namanya gitu, iya, ada iya. bintang ribut segala macam. Aku tuh nggak ada bintang ribut, bintang Istrinya selingkuh tuh aku ada. nggak ada. Istriku ada, cuman nggak tenang atau sedikit ya. nah tapi katanya timingnya nggak tabrakan sama aku, katanya gitu. Aku nggak ngerti itu maksudnya gimana. Timing tidak bertabrakan sama yang bintang aku gitu. Jadi pokoknya kayaknya kan dia sio monyet bulan September, Betul. sedangkan Vidi kan sio kuda Kuda. bulan Maret ya. Betul. Sedikit harus berhati-hati dengan komunikasi. Butuh pihak ketiga. Sebenarnya emang punya anak tuh jadi salah satu solusi sih. Cuman tahun depan itu tahun kelinci. Tahun kelinci kan buat sio monyet agak sedikit harus hati-hati kan. Terus tahun depannya tahun naga. Ya mungkin punya anak 2024. Naga juga bagus kok. Oke. Gitu. Jadi maksudnya ya mungkin itu jadi solusi buat lu sama istri kayak kan udah lama juga nggak pernah. Maksudnya waktu pacaran juga jarang untuk yang berhubungan yang lebih Yang gitu iya, maksudnya kan. jalan-jalan bersama keluar mana-mana tuh belum Betul, boleh. Gitu. betul, Syariah, betul. sehat, baik, Nah kalau sekarang jadi dicontoh. Ih, bias ini tahun akan menjadi jawaban aku saat ditanya sama media-media. Kapan punya anak? Tar dulu, belum bisa, sionya kurang oke tahun ini, ya kan? Bagus, aku suka nih, aku suka banget. Yes. Thank you ya, Bisa Cici, aja, nih, ya. thank you loh. Nah emang biar lebih bagus komunikasi kalian kan. Masalahnya bulan September dan bulan Maret itu udah peluang sedikit miskomunikasi Oke, gitu. ya sering miskom. Sedikit Sedikit, gitu. tapi itu tapi bisa. masalahnya rasanya sama nih orang karena ya makanya kenapa nikah karena kita selalu kelar udah selesai gitu kelar gitu. Sehari Iya. jadi yang kelar gitu enak gitu. Jadi nggak pernah memendam ya. Nggak ada. Betul, Nggak ada, betul. alhamdulillah Ya aja. mungkin dari Vidinya juga sih kayak ibaratnya orangnya juga cincai juga sih. Meskipun ada sama-sama mudi juga, sama-sama mudi tuh bulan Maret sampai September sama-sama mudi, Dave. Iya, seniman. Iya, Kalau nggak seniman. mudi nggak Oh iya, seniman melahirkan kan artis karya-karya dari kece, iya, Jen. benar. Seniman Betul. biasanya mudi banget makanya itu Iya. sebenarnya. Nah, mudah-mudahan anaknya menjadi penyatu nantinya. Tapi jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Enggak kok. Betul. Tenang saja, tidak buru-buru. Ini Iya. kayaknya diundang buat dikorek-korek kapan yang mau punya anak. Gua rasa. Oke. Hebat juga ya Aduh, Kak Dep ya. Gua tidak rasa direncanakan sih, loh ya. gua rasa Pasti habis diundang ini banyak buat banget. dikorek-korek. A very good journalist you are. Banyak banget snippetsnya setelah episode perdana sama video waktu itu tuh snippetsnya semua perusahaan asuransi nge-tag ya gara-gara your testimony on that. Iya loh.
Iya loh, sampai sekarang masih loh Kak Dev, itu wawancara kita. Iya, Udah mau 3 tahun loh Kak Dev. Maksudnya wow. Bagus dong, berarti kan banyak yang belajar dari pengalaman Vindi. Iya. Bener. Oh ternyata nggak cuma aku yang merasa, ternyata dia juga tahu ya. Iya. Oke, kita akan menikmati dulu hidangan yang sudah disiapkan Chow Chow. Disimpan dulu rasa penasarannya. Tahu-tahu masing-masing dari Anda pasti pengen Jenny membacakan 12 sio nih ya menjelang tahun baru nanti. Sabar. Can we enjoy our food first? We'll be back. Mari kita lanjutkan. Udah sis, tiger grouper fish with glass noodle. Ada yang mau coba? Aku mau lagi Iya coba. kan? Boleh dong. Kayaknya menarik Kita sekali minta bowl buat Vidi Mangkok ya. ya nanti ya, sambil Kalau ya. Jenny makan ikan apa? Makan. Oh, ya. oke. So you vegan tapi masih pescatarian berarti ya? Justru kalau misalnya gue makannya malah ikan sebenarnya, Oh, salmon. Iya. I see. Oh, Oke. oke. Menarik. Oke, mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai Feng Shui ini. Iya. Ya kan? Jadi tahun depan itu adalah Kelinci air. Kelinci air, betul. Oke. Pengen tahu dong apa sih yang mesti disikapi, Jen? In general dulu deh. Dia langsung Oke. ketawa loh. Agak serem juga membahas tahun depan karena bukan serem intinya sih, maksudnya gini. Sebenarnya kelinci itu adalah salah satu sio yang karakternya itu cenderungnya itu sensitif gitu ya. Terus sebenarnya sih baik tapi suka sensitif dan ada peluang juga tahun depan itu banyak orang yang agak sedikit mudah baper, harus hati-hati di situ. Takutnya salah ngomong ya, zaman sekarang aja udah apalagi yang gue bilang tadi, si logam ini lagi udah mulai titik jenuh. Kan ya memang ada, kalau gue bilang dalam kehidupannya ada 5 unsur. Tanah, logam, air, kayu, dan api. Iya. Nah, eranya logam itu sudah berkuasa dari tahun 2016 sampai 2024. Tahun depan kan 2023 ya, berarti logam itu maksud gue gini, kayak berhubungan dengan teknologi, kayak berhubungan dengan e-commerce, media sosial, itu sudah hampir ke titik jenuh. Nah, ini memang agak sedikit repot juga karena jadi memang kayak tersinggung di media sosial kayak jadi kayak gitu-gitu tuh menyeramkan banget loh. Jadi tuh harus hati-hati karena nanti mana bisa, makanya bener lu tadi bahwa gue tahun depan masa gue nggak mau terlalu ambisi lagi banget jalanin, itu memang bener banget. Untuk tahun depan itu ambisi yang berlebih itu nggak boleh. Jadi kita bukan nggak boleh ambisi, nggak boleh berlebih gitu ibaratnya. Betul. Ambisi yang berlebih tidak baik untuk. Kalau memang udah nggak masuk, ya udah nggak kuat nih, nggak usah dipaksain. Daripada nanti akhirnya kita malah jadi kecewa dan akhirnya malah masalah gitu loh. Tahun depan ada peluang juga sih sedikit kalau dalam kehidupan kerjaan gitu unfinished atau dalam keuangan ada sedikit kayak kehilangan atau tertipu atau pengeluaran unpredictable expense gitu. Makanya kan ini ada bahwa orang bilang tahun 2023 akan resesi. Itu banyak banget tuh pada saat Jokowi mendeklar di media sosial bahwa akan resesi tahun 2023 gitu ya. Sebenarnya menurut gue bukan resesi sih, tapi ada over energy di situ. Over energy air dan over energy kayu. Air itu kalau kita lihat dari cuaca juga, terus kalau secara unsur tuh air ya beneran air lah, kayak misalnya air laut lah, air apa. Kayu juga, tanah juga. Nah, si air ini menurut gue adalah peredaran uang. Jadi sebenarnya bukan resesi sih, Dave. Menurut gue itu over energy air, peredaran uang, hati-hati masalah loh. Intinya begitu. Ya peredaran uang masalah, like you know lah. Jadi kayak mungkin ada orang kayak susah uang lah, atau misalnya ada pengeluaran yang gue bilang tadi kan unexpected expense kayak gitu-gitu. Jadi kita ya kalau itu harus mempersiapkan juga dana cadangan. Ya kayak lu tadi merubah lifestyle ya. Nah itu bener banget buat tahun depan. Gue tadi pas dia ngomong, oh ya bener juga. Memang itu. Jadi merubah lifestyle itu sangat penting karena masuk ke tahun kelinci itu banyak hal yang tidak mudah juga. Tapi bukan berarti kita harus pesimis ya, Bo. Iya gitu. dong, jangan dong. Betul, kita Pesimis tetap jangan. optimis, tapi menurut gua realistis, benar-benar realistis banget dan nggak boleh ambisi yang berlebih ya. Berarti we need to save up more ya tahun depan Yes, juga betul. ya. Kayaknya untuk saving itu juga it's not easy to save tahun depan. Menurut gua ya. Unless you kayak mau restructure your expense, itu menurut gua itu sangat penting banget. Kayaknya Restructuring our expenses. yes, betul. Oke, berarti Itu yang is nggak not easy perlu ya. expanded, Betul banget. pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting, Betul gitu ya. banget.
itu. Demi menjaga sosial strata, mungkin harus kayak gaul-gaul di sini tempat-tempat mahal. Apalagi kan buat mempertahankan sesuatu hal yang sifatnya kayak logam tadi kan, media sosial atau apa. Orang kan bisa kadang-kadang, gue kemarin sempat itu. Jadi memang benar sih untuk mempertahankan yang berhubungan dengan media sosial, kadang-kadang orang yang misalnya sampai dipenting-pentingin punya handphone yang bagus misalnya kan, tapi sementara itu ya ampun. Aduh, langsung mau ngumpetin handphone baru ya kita ya semuanya ya, harus kayak enggak. Aduh, gue lama-lama nggak dipakai. Nggak apa-apa kan, itu good reminder ya Iya, sebelum mulai. karena teknologi udah over limit gitu. Jadi udah cukup, sekarang juga udah cukup terlalu canggih, malah pusing loh menurut gua. Iya kan gitu. Jadi memang kita harus berhati-hati. Dan menurut gua lagi ya, itu memang ada bagusnya lagi, ada sedikit kayak persiapan orang-orang tuh yang bakal masalah ini, kayak misalnya aturan-aturannya lebih benar. Jadi misalnya orang yang bisa ya kayak gitu-gitu, karena takutnya bermedia sosial itu jadi masalah kan. 2024 kan tahun naga, terjadi perubahan gitu loh. Nah ini tahun depannya sangat menentukan banget buat tahun 2024. Kalau lu salah langkah 2024 hancur deh. Sorry loh. Aduh, enggak juga sih ya. Enggak, jangan. Aduh. Jangan diralat, aku pengen menyentuh nama itu. Maksudnya, kalau tidak berhati-hati di tahun 2023, bahaya untuk tahun 2024. Apa tuh maksudnya, Jen? Jadi karena kan tahun 2000, ya seperti biasanya itu tahun naga tuh terjadi perubahan. Tapi nanti kita ngomong tahun depan ya. Cuman memang ini tahun satu titik sebelum berubah kan orang harus sampai titik yang puncak dulu kan, baru berubah kan jadi turun lagi dari nol kan. Nah ini di sini lu jangan sampai udah salah langkah gitu loh maksud gua. Apalagi banyak sekali ya, kalau aku kan melihat dari bulan per bulan gitu ya, ada beberapa bulan-bulan tertentu yang kayak nggak seimbang gitu loh. Jadi banyak terjadi ketidakseimbangan. Bisa macam-macam ketidakseimbangan tuh alam. Akhirnya ada kayak emosi. Jadi kayak emosi kan akhirnya jadi kayak yang moody lah, jadi yang sensitif, kayak bingung mau ngapain ya. Nah itu karena perubahan alam juga kan. Nah itu yang mesti kita jaga. Jadi intinya jangan maksain deh tahun depan. Jangan maksain. Jangan maksain. Terus kalau misalnya lo mau berinvestasi, ngomongnya ke bisnis sih gue. Penting ya kan. Cuan, ujungnya cuan atau amsyong gitu ya. Jadi berinvestasi itu nggak usah jangka pendek. Orang kan kepengennya yang dapat sesaat gede itu nggak mungkin. Betul. Jadi investasi yang kita mulai dari tahun depan tuh jangkanya panjang, langsung 3-5 tahun. Wow. 3-5 Iya, tahun. jadi malah menurut gue mendingan buat persiapan aja. Kalau emang lu belum siap, jangan lu paksain gitu. Mendingan buat tahun berikutnya lagi aja gitu loh. Jadi emang perencanaannya itu semua 3-5 tahun, mau perluasan usaha, mau apalah pokoknya kayak mau yang besar-besar itu ya kita siapin 3-5 tahun. Oke, kan di buntut tahun 2023 ini, if we talk about business gitu ya, Jen. Banyak yang bilang, pasti teman-teman juga merasakan, banyak yang mulai merasakan buntutnya pandemi nih, perusahaan layoff, kemudian penutupan cabang, stuff like that. Apakah menurut Jenny, sesuai dengan apa yang tadi Jenny sampaikan, tahun 2023 keadaan akan menjadi lebih baik atau ikat pinggang harus semakin dikencangkan? Ntar jangan sampai saya jadi salah ngomong ya. Iya benar. Atau jangan-jangan udah nggak pakai ikat pinggang tapi pakai straight jacket. Saking kencang. Jadi memang kan saya bilang kan perubahannya itu kan gue bilang kan 2024 nih ya. Nah emang tadi kan pandemi itu 2020 kan, tahun tikus. Tahun tikus itu adalah perubahan. Jadi intinya start from zero in the year of rat waktu itu kan. Nah 2020 perubahan, terus 2020 start from zero ini baru berubah. Jadi kan belum tentu kita bisa jadi juga. Nah memang sih Dave, bener juga sih kita harus mulai sedikit mengencangkan ikat pinggang gitu. Makanya gue bilang kan berubah lifestyle kayak tadi lu benar. Terus restructure your financial gitu. Itu juga boleh gitu menurut gua. Pengen tahu dong kalau Vidi, waktu Vidi bilang dia merubah lifestyle, perubahan lifestyle, apalagi Fit yang kamu lakukan? Kan terakhir ketemu kayaknya hidup kamu tuh udah sangat sehat kalau kita bicara mengenai kesehatan ya. Apa ya, choices sih, bener-bener kayak aku tuh sekarang sepanjang 2020 sampai 2022 kan I just move kan ke rumah baru. Dan itu sekarang sudah menjadi aula serbaguna. Jadi kayak siapapun bisa datang ke rumahku ya, itu kayak rumah tuh kalau misalnya punya aura tuh ekstrovert rumahnya. Bagus dong. Dan karakternya mungkin feng shui-nya oke kali ya, karena aku juga ngecek feng shui. Soalnya banyak yang nyaman, saking nyamannya bisa sampai jam 4 pagi masih pada di rumahku. Oh wow, semacam co-working space ya? Benar. Sayangnya tidak di-charge per jam ya? Kalau di-charge aku kayak makin kaya. Nggak boleh makin kaya berarti. Tapi nggak complaining, cuman aku ya itu dulu mungkin sebelum aku ketemu Kak Dev segala yang terakhir itu aku mungkin masih kayak yuk keep up deh sama teman-teman karena di rumah I'm hosting kayak
udah gitu. Tapi kalau sekarang lebih punya sikap aja karena aku tahu sekarang aku tidur jam 10 tuh udah ngantuk, jam 11 udah ngantuk. So, ya udah di rumah nggak apa-apa. Aula serbaguna, silahkan sampai jam berapapun terserah kalian. Ya udah aku tapi jam 10 kalau udah ngantuk, jam 11 aku naik ke atas, aku tidur. Jadi itu kan sebenarnya simple ya, little things gitu. Tapi aku sudah kayak lebih merubah bahwa aku lebih mementingkan istirahat aku. Aku lebih mementingkan kayak ini kesehatan aku gitu. Ya simple lah. Ada beberapa kerjaan juga di beberapa tahun terakhir ini juga yang aku rasa kayaknya aku kalau misalnya mengerjakan ini akan membuang waktuku banyak dan aku tidak bisa bertemu misalnya sama keluarga aku lebih atau kayak sama siapa, sama Sheila segala macam, nggak bisa spend time atau even buat me time gitu. Jadi aku memilih untuk kayaknya aku nggak ngambil yang ini dulu ya. Walaupun kalau dulu kan semuanya kok bisa ambil ajar gitu. Kalau sekarang kayak yang ini kayak aku nggak mau ambil dulu karena aku rasa sepertinya setelah berapa 2 minggu 3 minggu kerja nonstop aku butuh liburan untuk diri aku sendiri gitu. Jadi that kind of choices yang aku sekarang buat gitu. Dan kayaknya I'm gonna keep this choices kayaknya untuk jangka panjang sih gitu. Kayak Jenny bilang investasi jangka panjang Itu aja. investasi loh Kak Dev loh. Iya kan? Investasi waktu ya. Investasi waktu Buat diri tuh. sendiri. Bener. Marriage life, Yes. how does it treats you? Gimana nih kehidupan pernikahan? Udah setahun tadi kan Vicky Iya. cerita toh. Wow, sebenarnya apa ya? Aku tuh dulu ya Kak Dev ya. Aku tuh bukan orang yang mau nikah sebenarnya. Dari muda aku merasa marriage is not for me gitu. Bukan berarti keluargaku broken home segala macam enggak ada. Cuman aku ngerasa dari dulu aku tuh bukan tipe yang kayak I'm gonna get married gitu. Tapi for a lot of reasons ketemu sama Sheila dan ngerasa yes gitu ya. Dan kayak nikah tahun 2022 kemarin sampai sekarang I feel like that's like one of the best decision I've ever made in my life aja gitu rasanya. Kayak karena rasanya yang aku butuhkan mungkin di fase hidup aku yang sekarang itu adalah yaitu aku pingin punya rasa tenang, aman dan damai di rumah. Dan rumah itu ya aku ketemu di dia gitu. Jadi ya sesimpel kayak misalnya beberapa yang lalu deh aku sempat ada something yang bikin aku lumayan triggering dan aku lumayan anxious about it. Cuman dipegang tangannya sama Sheila. Dulu kan aku harus minum obat apa segala macam untuk to calm my nerves gitu. Tapi sekarang kayak udah dipegang sama Sheila gitu ya cuman digituin doang. Apa ya? Ada rasanya tuh kayak everything is okay. Udah. Itu rasanya sesuatu yang mahal buat aku. Soalnya aku nggak pernah ngerasain itu di orang-orang lain gitu. Mungkin terakhir ya gitu mungkin dulu rasa sayang mama ke aku, misalnya orang tua ke aku dulu zaman aku kecil kalau aku sakit. Tapi aku menemukan lagi di orang lain yang bisa bikin aku ngerasa everything's gonna be okay, you're safe itu. Gitu sih. Dan aku ngerasa itu yang bikin aku sampai sekarang ngerasa I think being married to Sheila is I think one of the best decision I've ever made in my life. Duh, yang jomblo ya, sabar ya. Kata Jenny rajin berdoa biar dapatnya yin and yang sama kayak Vidi sehingga rasanya sama gitu toh. Tapi nggak segampang itu juga ya. Tidak semudah itu juga. Tapi nggak apa-apa cari Apalagi jodoh tahun tuh. depan nggak gampang Nyari jodoh tuh jangan secepat-cepatnya tapi setepat-tepatnya sih menurut aku. Cari jodoh itu jangan cepat-cepat tapi Itu pas banget setepat-tepatnya. tahun depan nggak gampang cari jodoh. Banyak orang ini. Oh iya. Banyak Dia yang jomblo kayak nggak cepet-cepet tapi kalau tahun depan enggak juga kayak Gimana nih? Gue nggak kawin-kawin nih kan. Si Dewa. Nah, menyikapinya gimana dong Jan berarti? Ya menurut gua nggak usah dipaksain kalau memang benar dapat jodoh tahun depan ini kan tahun kelinci ya. Takutnya juga kalau misalnya dipaksain kawin atau dapat jodoh malah masalah. Ada yang kayak begitu Dev, ada ya misalnya dia sebenarnya pada dasarnya sudah tidak punya pasangan, terus dia dapat pasangan baru gitu ya. Tapi malah jadi turun kehidupannya. Jadi for every show, for everyone. Jadi memang itu based on tergantung personal masing-masing ya. Tapi secara general kan tahun depan lagi tahun yang sedikit tidak terlalu cerah lah ya. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya bukan jelek. Nah, mendingan jangan mengambil angka besar. Kalau menikah kan angka besar ya. Untung Betul, hoki angka besar. loh. Bukan menikah tahun macan atau 2022,
masuknya tahun kerbau. Jadi hoki juga, kayaknya dia banyak hokinya deh, gue bilang. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya. Amin ya. Kita aminkan bersama. Kalau liatin mukanya juga emang dia kayak generous juga, jadi generous sama teman-temannya. Makanya kan teman-teman lu di rumah lu sampai jam 4. Iya. Jam 4 pagi udah biarin aja generous, lu juga Nanti generous dia jadi juga. dilema loh, Jen. Jadi nggak jadi tuh kasih time limit jam 10. Enggak bakal. Iya, berarti kan Tenang, karena happy, generous happy. dapetnya yang bagus Iya, gitu loh. betul. Berarti abis ini kita pengen tahu, we are going to deep dive ke 12 CEO itu yang paling ditunggu. Kolom komentar kita selalu banjir kalau Jenny sudah membongkar insight menjelang tahun baru 12 CEO itu apa. Kita akan bagi 2, 6 CEO gitu ya Jen ya. Boleh. Jenny langsung gini, oke siap. Waktunya aku bekerja. We'll be back. Oke, sekarang kita akan breakdown apa saja sebetulnya kira-kira gitu ya insight untuk ke-12 CEO. 6 CEO pertama, Jen. Shall Gue we mulai dari start? sio tikus kali ya. Oke. Kalau Kak Adif apa dulu? CEO-nya? Aku tuh ular. Oke. Kok pakai mikir gue Iya. ya? Seolah-olah tiap tahun bisa ganti. Oke, kita mulai dari tikus ya. Tikus biasanya kan tikus yang pertama. Hmm. Tikus sih sebenarnya tahun depan itu harus berhati-hatinya nggak sebagus tahun yang ya sebenarnya tahun 2020 juga kurang bagus ya, tapi tahun depan ya masih sama. Hmm. Cuman ini tikus sih biasanya kelemahannya dia geraknya sangat cepet-cepet Hmm. dan juga kadang-kadang tuh suka teledor gitu loh. Teledor. Nah, maka itu jadi buat teman-teman yang bersio tikus, sebaiknya tahun depan itu harus bisa menahan diri dan berusaha untuk lebih pelan-pelan, terus lebih terstruktur kayak gitu. Tikus ini biasanya terkenal hemat atau pelit. Tapi tahun Pintar depan simpen duit dong. sebenarnya begitu. Bagus dong Tapi tuh. kenapa tahun depan dia bisa kehabisan duit gitu? Itu harus hati-hati juga, jangan sampai kehabisan duit aja gitu. Waduh, yang sio tikus ya, berhati-hatilah memanage uang Anda tuh. Kembali ke pasal obrolan tadi di part pertama ya, ubah gaya hidup. Nah, ya betul. toh. Padahal kan kamu udah pintar juga nyimpen uang, tapi kenapa bisa? Nah, berikutnya adalah sio kerbau. Kerbau. Kerbau sih sebenarnya tahun depan itu dia juga nggak jelek gitu ya, tapi juga nggak bagus-bagus, jadi netral lah bisa dibilang. Jadi sebenarnya banyak challenge atau opportunity gitu. Nah, tapi karena kerbau ini kan orangnya kerja keras gitu ya. Ya. Tahun depan sih boleh, tapi nggak usah terlalu dipaksakan harus kerja keras semuanya gitu loh. Jadi kalau memang akhirnya dia udah tenaganya, effortnya udah nggak ada, nggak boleh dipaksain gitu loh. Kerbau tuh orangnya suka sama kayak udah juga sih, jadi dia memang agak sedikit itu. Nah, cuman menurut gua tahun depan kalau kerbau itu bisa mengontrol semua hal itu, dia bisa jadi sesuatu memimpin gitu loh. Tapi memang dia berjuang sendiri juga sih. Tahun depan tuh yang nggak banyak, yang nggak mudah itu adalah komunikasi. Oh gitu? Betul. In general? Tapi untuk sio, apalagi sio-sio yang nggak serumpun gitu, ibarat kerbau kan nggak serumpun juga. Nah, makanya kenapa sio yang nggak serumpun itu dibilang harus kerja keras itu karena nggak bisa itu ya, karena dia nggak bisa mau begini begitu, ngomong ke orang juga orang nggak tahu apa yang dia mau gitu loh, itu dia. Habis kerbau adalah macan. Macan? Nah, tahun ini tahun macan ya. Jadi tahun ini kan sebenarnya sio macan kan agak sedikit kurang ya. Tahun depan sih much better, tapi meskipun juga belum bagus. Dan sio macan ini terkenal orang yang ambisius. Lu punya teman macan nggak? Biasanya orang macan tuh ambisius, nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa dikasih Keras tahu. kepala. Ada nggak Novi? Jadi sio macan itu tahun depan itu memang juga harus menahan ambisi kalau kata gua. Oke. Macan yang ambisius harus menahan ambisi, quite a challenge berarti ya. Itu sangat bertentangan banget karena si macan tuh kalau pengennya dia harus ini harus begitu gitu, orang mau ngasih tahu dia selalu ngebantah gitu ya kayak gitu. Tapi tahun depan harus mulai dengerin orang, mulai sabar. Nah itu nggak gampang juga sih. Iya, mendengarkan orang, sabar, indah dalam teori ya. Benar. Sulit sekali. Semua orang kan pada Sabrina dasarnya ketawa. tidak ingin mendengar yang ingin didengar gitu kan ya. Abis. Apalagi macan. Oh gitu ya. Tapi kan it's a good trait untuk Ya. bisa lebih bisa mendengarkan segala macam, it's a good trait lah. Betul. Lalu berikutnya adalah sio kelinci. Kelinci ketemu tahun kelinci. Tanda bagus toh nggak? Sebenarnya karena sio kena di tahunnya itu hasilnya itu bukan yang bagus, tapi sebenarnya biasa harus hati-hati sebenarnya malah begitu ya. Iya, iya. Nah, si kelinci ini biasanya suka sensitif dan baper. Jadi tahun depan itu jangan semua mau dimasukin ke hati, lu rugi sendiri dah ibaratnya begitu. Don't take things too personal untuk kelinci Betul. tahun depan. I see. Sebenarnya emang in general kita semua juga harus sama. Jangan semua dimasukin ke hati, dipikir dengan tenang dulu baru kita memutuskan atau bersuara gitu. Nah, si kelinci apalagi ekstrimnya gitu loh. Nah, si kelinci ini juga ada peluang
pengeluaran tiba-tiba. Pengeluaran tiba-tiba. Jadi terutama di bulan Agustus September. Ya. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya. Udah gitu juga kelinci ada peluang juga dia sakit hati, tersinggung, nantinya akhirnya dia jadi masalah sendiri gitu. Jadi pokoknya si kelinci ini benar-benar harus bisa menahan rasa sensitivitasnya itu. Jadi coba semua jangan dimasukin ke hati lah gitu. Dan keuangannya, tadi gue lupa ya, kalau si macan dan kelinci itu keuangannya tahun depan masih agak sedikit kurang begitu bagus juga. Tapi artinya kamu masih harus bisa menahan pengeluaran, dan kalau bisa mungkin apalagi macan jangan gagah-gagahan gitu loh. Oh gue bayarin ini, gue bayarin lo, gue bayar kayak gitu. Tahun depan bukan gagah-gagahan tuh macan suka begitu biasanya. Kalau si kelinci juga terkadang dia nggak enakan, ya udahlah gue bayarin kayak gitu. Tahun depan tuh saatnya kita ya kalau emang nggak punya duit, lu bilang aja nggak punya duit gitu. Misalnya gitu. Ya, tuh, berarti tahun depan kalau kita pergi bareng ya di grup Gengsi lo. turunin ya. Iya, benar. gengsi turunin. Kalau di grup gitu ada yang biasanya kan aku aja yang cover bill, aku aja. Kalau tahan-tahan macan lo ya. Gitu. Atau tiba-tiba ke toilet, nah macan kali lo ya. Pas close bill tiba-tiba dia hilang. Bisa aja seru. Iya. Itu tadi 5, satu lagi deh. Iya, abis macan. Abis Oh, macan. naga. The Power of Dragon. Dibo kali ya. Enggak, memang naga itu terkenal daripada sio yang punya aura besar selain naga macan. Makanya kalau satu keluarga ada naga macan, berarti kan ada auranya tuh stabil kan. Nah, jadi kan macan udah kuat, si naga ini juga karena dia kuat tahun depan juga sebenarnya so-so sih, nggak begitu bagus juga. Tapi biasa aja, nggak jelek banget juga. Tapi si naga ini nggak gampang berkomunikasi. Jadi dia ngerjain apa-apa harus siap ngerjain sendiri. Nah tahun depan kayaknya banyak orang siap harus mandiri loh. Nggak bisa mengandalkan orang lain. Kok seremnya kayak tahun depan kayak challenging gitu for everyone gitu rasanya. Bagus ya, malah At least for the first 6 ya, kayak semua challenging gitu rasanya. Mulai harus kayak strategi apa yang harus kita lakukan di 2023 nih gitu rasanya. Sebenarnya ya Vidi, tahun ini pun udah year of challenge ya. Tahun depan masih year of challenge lagi. Jadi menurut gue tahun depan tuh saatnya untuk menarik diri, jadi kayak harus lebih ke belakang sedikit lah, menarik langkah gitu. Apa ya ngomongnya istilahnya, nggak boleh ambisius gitu. Tapi in your honest opinion, Jen, kalau tahun ini, Jenny tadi kan mengakui juga cukup tahun yang nggak mudah gitu ya. Iya, fantastic year. Dibandingkan tahun depan? I have Ibarat kita main game ya, level kesulitannya gimana tuh? Sebenarnya almost the same. Okay. Tapi yang jadi masalah adalah si kelinci ini lebih moody. Mendingan si macan, meskipun itu masih bisa kita tebak lah maunya kemana. Si kelinci ini nggak bisa ditebak. Nah itu yang repot. Kayak lu tahun depan mikir nih arah lu, kalau misalnya kayaknya gue bisa kesini, ternyata nggak bisa. Misalnya gini ya, oh kayaknya pandemi udah berakhir nih misalnya, gue mau terbang jalan-jalan gitu keliling Eropa. Tahu-tahu tiba-tiba cuacanya nggak mendukung. Nah kayak begitu kan, jadi yang tidak bisa ditebak juga. Duh, punya plan lagi buat jalan-jalan tahun depan. Kan gue udah bilang jangan jelong-jelong tahun depan. Iya ya. Saking nggak ada ambisinya, jadi nggak ada ambisi kerja, jadi kayak pingin jalan-jalan rasanya soalnya. Harus tahan ya nama jalan-jalan, karena air lagi over energy. Jadi berhubungan dengan penerbangan, berhubungan dengan transportasi. Oh minyak juga bisa masalah. Oh, ntar gue belum bahas. Jadi pokoknya kita harus kalau bisa jangan jalan-jalan dulu deh. Mendingan lu bagusin kamar, lu buat nyaman di kamar. Atau staycation aja. Nah ini juga khawatir kan? Pasti udah ada plan ya kan? Gimana Kak Dev? Gimana bisa sharing mungkin? Pasti Apa yang mau dirasakan jalan-jalan sekarang? ya. Apa yang dirasakan sekarang mungkin bisa di-share? Mau jalan-jalan kemana lo? Kita renovasi kamar. Biasanya orang tuh mostly mereka lebih pentingin jalan-jalan daripada rumah, daripada kamar gitu. Nah untuk tahun depan tuh gue sarankan mendingan lu percantik kamar lu deh, perbagus rumah lu daripada buat jalan-jalan gitu. Masalah aku belum honeymoon nih, aku baru mau honeymoon setahun setelah aku nikah. Mas honeymoonnya di kamar terus katanya. Salah lu sendiri kenapa nggak langsung honeymoon? Salah, telat kali. dua-duanya Ntar aja. sibuk. Ntar aja baby moon aja, tunggu aja. Baby moon dari Honeymoon 2020. Lama banget. Honeymoon direkam jadi baby moon. Lama banget. Oke, noted. Si naga, gue belum bilang naga itu sebenarnya ada peluang untuk bisa memimpin. Maksudnya gini, ada sesuatu hal kalau dia punya langkah sesuatu yang bagus tuh bisa, tapi asal dia nggak terburu-buru dan bisa menjaga ambisi gitu. Jadi harus pelan-pelan dan tenang-tenang aja. Terus naga ini menurut gue juga ya pastinya masih bisa lah menghadapi naga kan gitu, namanya juga the power of dragon ya. Jadi dia bisa
mengatur keuangan, mestinya begitu. Meskipun akhirnya jatuhnya zero gitu loh, pengeluaran dan pemasukan sama aja, ya udahlah yang penting bisa bertahan sampai akhir tahun. Itu pas susah loh. Jadi tahun depan tuh kita harus bisa bertahan sampai akhir tahun. Padahal belum masuk ke tahun baru aja udah banyak pengeluaran nih. Apalah BP lah, BP. Nah, BEP-nya udah bagus tahun depan istilahnya begitu. Berarti gitu. itu juga applicable untuk Naga karena menghadapi perubahan yang tidak bisa ya namanya perubahan pasti nggak bisa dikontrol dan diprediksi. Yang mau buka bisnis baru gitu juga tahan-tahan kali ya. Nah, gitu maksud gue. Jadi buat yang mau buka bisnis baru, mau pindah kerja, atau mau buka sesuatu hal yang baru itu, mendingan dibuat planning aja. Jadi tahun depan ada year of planning aja mendingan. Jadi bukan year of implementation menurut gue. Ditahan lah kita baru. Bisa. Kita kan setahun itu mempersiapkan malah lebih matang ya. Ntar di year of Dragon Ngomongnya baru. soft ya, tapi kayak aku tahu betapa pressure-nya jangan ngapa-ngapain dulu tahun depan gitu loh, ngerti gak sih? Gue juga sebenarnya udah gak enak ngomongnya. Nah, tapi karena ini kan Gue ada di mikir. direkam, jadi kayak ngomong gimana sesoft mungkin, tapi rasanya kok aku mendapatkan pressure yang kayak jangan gitu. Ya kan deh. At the back of my head tuh gue gini, tadi dia bilang katanya bukan tahun resesi, tapi apa yang dia menjelaskan sulit sekali. Iya, kayak lebih mengkhawatirkan ya. Gitu. Tapi that's the thing ya, Jen. Aku baca bahwa ekspektasi kebahagiaan hidup orang Indonesia itu sangat tinggi. In terms of karena orang kita nih orang timur gitu, kita tuh punya kedekatan yang luar biasa dengan the higher being. Jadi kita tuh diterpa tantangan hidup tuh kita tuh kayaknya percaya banget bahwa Tuhan tuh punya jalan yang begitu besar. Nah, yang aku pengen bahas tuh kayaknya we will survive just nicely, bangsa orang Indonesia ya, karena kita kayaknya udah biasa ya digempur kanan kiri. Soalnya 2022 kan juga challenging year for us kan. Kita udah kayak udah latihan. Gue udah bilang sih 2022 tuh sebenarnya kita Indonesia juga ada peluang memimpin, tapi juga emang bener kan kita ada mimpin G20 kan. Tapi juga di tengah-tengah tahun ada banyak lah, ada pandemi yang banyak. Nah, tapi ntar 2023 memang hampir mirip juga. Karena Indonesia terlahir 17 Agustus 1945 jam 10 pagi itu. Berarti dia secara sio kan sio ayam. Wow. Sio ayam Indonesia kan pun ada sionya. Iya dong. Aku baru tahu. Wow, menarik. Secara itu memang Indonesia agak sedikit siong sama kelinci. Jadi memang tapi sih kan bekerjanya unsurnya kayu tahun depan, kayu over yang kayu kuat kan. Jadi maksudnya kayunya over bukan kayu kuat sih, kayu kecil. Nah, tapi memang si Indonesia ini lagi dalam periode yang cukup bagus. Jadi masih sama nih kalau Indonesia ini bisa benar, nanti bisa orang internasional kayak invest kan. Buktinya sekarang ada banyak kan dari mana nih proyek ini, ada dari Jepang, dari mana gitu. Tapi memang nggak gampang juga mengendalikan daripada si pribadinya orang Indonesia ini semua kebanyakan itu loh gitu. Itu. Jadi Jenny bilang 2022 kan kita udah latihan Yeah. ya, tantangannya. 2023 showtime lah ya. Baru sama aja. Ya, dessert dulu deh biar manisan dikit. Aduh, lucu lagi bener showtime. Yes. Tahun depan kelinci air harus jaga pengeluaran. Oke, kita lanjut, kita masih punya tersisa 6 CEO berikutnya tuh. Sio kita belum nih kan. Iya, dan harapan bukan. kita dia udah gaspol yang tadi tuh Iya. yang nggak enak. Nggak enak. Ini yang Hopefully. manis-manis di belakang. Iya, semoga ya. Save the best for last ya. Oh, oke nih. Sambil kita icip ini fruit Sio apa platternya. lagi ya dari sio naga? Sio ular. Oke. Sio ular. Langsung Tahun dak dikduk dor. Ambil nafas dulu ya. Nafas dulu. Apalagi nggak apa-apa sih sio ular sebenarnya bagus ya, lebih bagus daripada tahun yang 2022. Hanya permasalahannya memang ada banyak orang yang bisa membuat kamu jadi emosi gitu loh. Aduh, kalau gitu tahun depan aku nggak mau bergaul sama orang. Aku Bergaul sama ya. hewan aja. Halus aja. Ntar malah didampingin loh sama makhluk halus Oh iya, loh. jangan aja. Ambil. Jadi tapi nggak apa-apa sih. Jadi sio ular ini kan gue percaya dia tipe orang analis. Jadi dalam langkah tahun depan itu dia pasti bisa menganalisa. Tapi memang ada lebih bagusnya memang dia bergerak lebih satu persatu. Tapi gue yakin sih pasti bisa karena lu bukan tipe sio ular juga bukan tipe-tipe orang yang maunya gerak cepet-cepet enggak. Jadi mau melangkah pun malah dia lebih berhati-hati. Sebenarnya itu bagus sih menurut gue. Kayak ular.
Geraknya lambat. Iya, ular melingkar di pagar Hati-hati bunda. ya. Tapi dia menyimpan bisa juga. Nah, harus bisa mengendalikan emosi. Jangan sampai kalau misalnya ada orang yang bikin kesel, ya udahlah tahan. Ya udah gue terima aja deh gitu dulu. Tahun lalu juga kan nasihatnya gitu ya buat ular ya, aduh ular, sabar ya. Berarti sama ya. Berarti emang bener apa kata kamu tuh, kurang lebih tahun depan kondisinya gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, Dev. Menurut gua kalau memang kayak gitu memang bagus juga buat kita mengendalikan semua diri kita. Jadi malah kita latihan. Jadi hasilnya setelah tahun depan lewat, berarti lu jadi pribadi yang lebih dewasa gitu. True that. That's Itu maksud gue itu kan perubahannya jangan-jangan tahun yang berikutnya lagi lu menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa begitu kan. Nah memang pengeluaran untuk si ular nggak segede tahun yang 2022 sih, tapi tetap ada sedikit pengeluaran yang tak terduga gitu loh. Tapi tetap harus mengontrol pengeluaran gitu, harus merubah gaya hidup, nggak boleh boros-boros ya gitu. Jangan boros-boros. Oke, Habis noted. ular, habis ular sih kuda. Aduh, langsung Berdamai. aku lagi. Itu emang urutannya begitu. Gitu ular, ya. kuda. Iya betul. Aku makan ntar dulu deh. Nah, gue pasti yang bagus kok. Nah, Sio kuda itu memang tahun 2022 dikatakan tahunnya dia. Jadi lu dapat apapun juga mudah dan lancar gitu loh. Jadi lu mau begini gampang, misalnya nggak butuh ini tiba-tiba ada orang yang nyamperin begitu gitu loh. Tapi tahun depan itu ada sedikit tidak semudah tahun 2022 gitu. Nggak apa-apa sih. Cuman intinya jangan buang tenaga sia-sia gitu. Karena kan kuda itu biasanya kan kerja keras tenaga kuda gitu loh ya. Gitu ya. Horsepower gitu ya. kan. Nah, tapi lu tahun depan nggak boleh mengeluarkan semua tenaga lu. Rugi juga kan. Jadi nanti akhirnya malah jadi sakit lah, malah jadi ya gitu. Yang mendingan kita lebih banyak menahan, gue mau begini, udahlah nggak usah dulu lah gitu. Udahlah nggak usah dulu gitu. secukupnya aja ya. Ya, pokoknya secukupnya. as it is. Untungnya sih memang komunikasi tahun depan, tahun kelinci sama kuda, ya sebenarnya bukan yang bagus juga sih ya. Jadi memang orang sekitar lu tuh kalau lu mau begini begitu juga belum tentu nangkap apa yang lu mau. Emang harus sedikit capek lu kerja sendiri. Ini emang PR, orang-orang PR tuh tahun depan kerja keras ya. Benar, Ya. emang benar. Ya? Iya, karena air lagi berat, jadi memang orang PR harus kerja keras betul. Nah, memang untuk si kuda sendiri ini tahun depan itu dia harus melakukan semua yang diinginkan tuh dengan dirinya sendiri juga, nggak bisa mengandalkan orang lain. Nah, kalau kayak gitu lu jangan banyak maunya, intinya begitu aja. Tuh ya, kembali ditekankan, jangan Ya, banyak gitu. Tapi sih kalau untuk pemasukan sih oke lah gitu. Meskipun ini kan kuda punya power yang itu kan ya. Cuman yang pasti harus dijaga adalah kekuatan tubuh lah gitu. Aku udah kuda Aries lagi. Ini kayak, Aduh, itu keras kepala juga tuh. banget. Tapi sekarang udah soften up. Oh Udah soften iya, up, ya. benar. Tapi tipe pemimpin udah stabil sih sebenarnya. Aries tuh bulan April kalau dalam Feng Shui tuh ada sifat naganya juga, udah kuda ada sifat naganya juga. Aduh, lu nggak suka diatur, nggak suka dipimpin, Nggak, nggak bisa makanya. kerja sama orang. Nggak, makanya nggak kerja kantoran, makanya saya bikin kantor sendiri. Perfect trifecta. Bisanya Iya. I am the own boss of my life gitu ya. Ya bagus sih. Ya tahun depan emang masih. Nah yang pasti tahun depan itu kalau ada bawahan-bawahan lu yang kira-kira nggak benar, nggak boleh langsung lu tegur gitu. Oh, Gitu. Iya, lu harus tenang dulu, mikir dengan langkah panjang, baru lu, oh nih gue jangan-jangan dia begini karena begini, gitu. Oh, menarik. gak boleh satset bat-bet gitu. Nah kadang-kadang udah suka bat-bet juga Oh, loh. selalu satu tempat bat-bat sih. Tuh. Bat-bat itu harus depan. ditahan gitu loh. Tapi kalau untuk keuangan sih adalah pasti teman tetap harus bisa diatur supaya akhir tahun Ini bisa. ada karyawan gue di sini ya, Bang. Nggak denger ya. Gue salah ngomong Iya, ya. iya. Oh iya. Sebelah ya, nggak denger. Iya. Iya. Jangan iya. sampai dimanfaatkan. Iya. Bos, nggak boleh. Nggak boleh langsung loh. Pikirin dulu. Besok aja. Minggu depan kalau bisa. Jadi lama lupa. Abis itu sio kambing. Sio kambing itu sebenarnya kambing itu cinta damai sih, tapi keras kepala. Tapi tahun depan ya gue bikin di kalender gue ya, sepanjang bulan tuh dia bagus. Tapi kambing itu emang gerakannya tuh satu persatu. Jadi gue lihat ya, kayaknya tahun depan itu orang-orang yang bisa bertahan gitu, survive ya kan, survive in the year of rabbit itu ya, itu kayaknya orang-orang yang gerakannya tuh slow but sure. Kayak si kambing gue lihat kan dia gerakannya nggak cepet-cepet juga. Lu punya teman sio kambing nggak setahun di bawah lu? Punya. Biasanya dia tuh nggak terlalu ambisius, tapi justru lagi nggak terlalu ambisius tuh malah bisa Satu-satu jadi tapi? sesuatu. Iya, Satu-satu. malah bisa jadi sesuatu kalau menurut gue tahun depan. Jadi ya jangan menyepelekan orang yang ambisius loh. Ya, Tapi kenapa kambing ya? Ya. Itu kenapa tahun depan dia disuruh punya anak? Karena kan tahun
tahun yang bagus buat dia. Oh, bener. Jadi bisa membawa keberuntungan. Yeah. Jadi anaknya tuh dianggap bisa membawa dia ke sesuatu hal yang bagus gitu. Pantesan. Tapi lu kalau misalnya lu agak sedikit nggak sebagus tahun ini, lu kan komunikasi bagus dengan kambing nih, deketin aja yang kambing. Oh, sahabat aku banget tuh soalnya. Nah, jadi lu dengan ada si kambing kadang-kadang kita bisa jadi kebawa. Kita lagi jelek, apalagi kurang seimbang itu, si kambingnya lagi bagus, jadi kita juga kebawa. Aku lagi invest bisnis buat Sama kambing? Sama si kambing ini yang ngerjain tapi. Pas berarti. Tapi Pas. memang nggak boleh gede-gede dulu ya, kecil-kecil bertahap. Ya. Kan kuda kan maunya langsung, sama kayak macan ya lo. Si Gitu. kambing langsung neror Jenny gara-gara lo Loh, ya. investasinya di-cut. Ntar besok gue dekat lagi, aduh. Iya, ya nggak apa-apa sih. Bagus. Jadi salah satu jembatan kalau kita lagi kurang seimbang, deketin orang yang seimbang. Jangan jadi ketahuan ya orang yang kambing itu jauh-jauhin orang yang yang kambing. Jadi si kambing ini dia ada banyak opportunity. Terus dia juga memang agak keras, tapi dia juga bisa ngatur gitu. Jadi dia nggak gampang baper juga, bisa Iya, sih betul. menurut gue. Jadi dia bisa berpikir yang pokoknya gue salut deh sama orang kambing tuh, biasanya mereka bisa berpikirnya tuh kayak yang logik kayak gitu lah. Jadi bisa mendamaikan. Kalau orang lagi berkelahi dia bisa mendamaikan gitu lah. Emang itu yang dibutuhkan tahun depan. Yang berpikir tenang di saat air yang keruh gitu loh, ya kayak gitu. Kambing bagus. Terus juga dia juga bisa peluang memimpin gitu, kalau ada suatu usaha dia jadi leader. Jadi orang-orang tuh bisa ngeliatin ke dia gitu kayak gitu. Dan komunikasinya juga lebih gampang. Dia mau begini begitu, mungkin orang oh iya jadi ngelirik orang ini, padahal orang ini tadi nggak dilirik gitu loh. Karena si kambing kan biasanya nggak terlalu vokal seperti naga macan, kuda gitu nggak terlalu. Tapi dia tahun ini lagi bagus gitu. Ya bagus lah ya. Cuman tetap kalau pengeluaran tetap harus bisa mengatur. Cuman gue yakin sih pemasukan juga oke lah. Gitu. Amin, amin. Masuk Karena kalau dia kaya, aku kaya. Ya, kalau dia cuan, aku cuan. Pokoknya. Ya betul. Bener, aminnya keras banget, barusan maaf ya. Benar kan gue bilang kan save the best for last kan abis kambing. Tapi setelah kambing monyet lagi. Nah si monyet ini yang agak sedikit kurang bagus ya. Mati lah gue Iya nih. deh. Istri gue Oh, iya. lagi ini. Enggak, Monyet ini. ya? Aku udah sama kita. Oh, Sabrina kuda. Nggak apa-apa sih. Jadi sio monyet ini memang kan kalau gue udah ngitung-ngitung dari tahun dari beberapa bulan yang lalu bahwa tahun 2023 itu monyet itu setiap bulan tuh ada aja harus hati-hatinya. Jadi si monyet ini artinya apa? Dia kan suka banyak maunya. Terus kadang-kadang nggak fokus. Tahun depan harus bisa menahan keinginan yang nggak fokus itu. Harus bisa mengontrol diri, harus bisa mengontrol emosi, semua hal deh. Ya mungkin istri lu, makanya gue bilang kan jangan punya anak dulu tahun depan. Iya, iya, Daripada iya. ntar dia moodnya. Wah, dong dang, ya kan? Iya. Gitu, nggak apa-apa Oke, lah oke, gitu. oke, Jadi oke. jadi memang buat si monyet, nah apalagi si monyet itu kan ada peluang juga pengeluaran tiba-tiba juga gitu. Jadi nggak invest bisnis kan dia nggak. Enggak sih, tapi kemarin tiba-tiba beli tas ya. Itu buat perempuan investasi. Aku kayak Tahun depan masih baru ditahan nih, tuh. gitu. Nah, Tahun depan iya. masih ditahan nih karena takutnya dia pikir ini tas udah biasa beli nggak apa-apa ya, tapi tahun depan kan nggak seperti itu, nggak semudah itu juga. Udah beli tahun ini cukup lah Ya, gitu iya, loh. iya. Pengeluaran tiba-tibanya dia itu sih. Nah. Lah, kok apa nih baru nih gitu. Tahu dia belok. Biasanya investasi beli tas, ini beli tanah. Waduh. Kalau itu nggak apa-apa. Kata tahu. Seru juga tuh bahas unsur yang lagi bagus tahun depan. Oh, Iya benar ya, bidang usaha ya, tapi lanjutin lagi dulu ya. Iya. Jadi si monyet ini juga harus menjaga kesehatan. Karena dia tuh nggak gampang loh, karena dia kan pikirannya dia mau loncat, tapi situasinya nggak bisa untuk loncat. Terus tubuhnya juga nahan kan juga nggak gampang. Jadi masih baik-baik sama istri dulu ya, jadi biar dia nggak sakit juga. Insya Allah. Dijaga. Gitu. Gitu. Monyet adalah sio terakhir? Ada ayam. Ayam. Ayam, anjing, babi masih ada. Ayam itu tipe yang agak penuh pesona dan berselera tinggi. Nah ini orang yang ayam tahun depan ini, kan ayam sama kelinci kan ciong ya. Bukan ciong, jadi sebenarnya agak sedikit ini nggak seimbang. Jadi mau begini gitu pasti ada peluang itu nggak gampang banget. Nggak banget pakai salah langkah lagi. Waduh. Jadi mendingan jangan banyak maunya dulu. Dan si ayam ini suka boros juga karena untuk hal-hal yang nggak penting harus dikendalikan. Kesehatan juga hati-hati monyet sama ayam. Terus sio anjing itu menurut gua dia memang nggak sebagus tahun 2022. Nah ini dia, karena anjing itu biasanya terlalu mikirin keluarga. Nah ini Oh gitu. bahkan Rata-rata anjing tuh iya mikirin keluarga. Bahkan untuk tahun depan untuk dirinya sendiri dia kan, nah itu harus hati-hati. Jadi tahun depan kalau bisa kita fokus sama yang kita aja dulu lah, misalnya kayak orang-orang kayak lu sama istri lu aja, keluarga besar ya udah ntar dulu lah. Yang penting kan gue sama istri gue bisa bertahan gitu kayak gitu-gitu. Nah anjing ini harus mengurangi, jangan sampai terlalu banyak keluarga dipikirin, nanti lu sakit sendiri gitu. Tuh ya yang sionya anjing ya. Iya betul. Nah yang terakhir adalah sio babi. Babi ya. Ini save the best for last nih, beneran emang babi tuh bagus. Alhamdulillah. Siapa adek lagi lu? gue. Adek lu cewek apa cowok? Cowok. Oh,
Iya, babi cowok bagus sih. Biasanya orang babi tuh gerakannya lambat. Tapi itu malah bagus. Tahun depan juga bilang yang gerakannya lambat-lambat malah bagus. Jadi jangan nyepelin orang-orang yang kelihatannya santai, orang-orang yang kelihatannya gerakannya lelet. Lu lelet banget sih gitu kan ya. Tapi tahun depan malah bagus, kita harus ikut kayak gitu. Gue ikutin lu deh gitu. Aduh. Jangan sampai disalahartikan ya. Panggilan kerja jam 9 datang jam 11. Oh iya. Beda. Beda. Yang bener begini, kita mengerjakan sesuatu itu, timelinenya itu memang yang penting kerjanya beres, tapi lebih panjang tapi hasilnya perfect gitu menurut gua. Itu maksud gua. Jadi jangan sampai, wah yang penting gua kelar. Ada kayak gitu kan orang kan zaman sekarang kan nggak boleh kayak begitu. Yang penting gua kelar pasti masalah. Itu makanya tahun depan banyak unfinished. Jadi kerjaan-kerjaan banyak unfinished gitu. Itu sampai ke show babi. Itu babi udah mudah-mudahan berpulang baik dan juga ada meskipun ada pengeluaran tapi dia pemasukannya juga ada hokinya loh, bagus gitu. Tadi kan babi nggak terlalu bagus ya. Ya memang Tuhan tuh adil gantian. Gitu. Tapi tadi Jenny juga membahas hal yang menarik. Kita juga bahas tahun lalu ya. Bisnis apa yang baik di tahun 2023 nih? Businessman? Ya. Banyak karyawannya Pak. Saja. Deg-degan tapi ini mau masuk ke sini deg-degannya ada dikit ya. Iya memang sih kalau bisnis kan 5 unsur ya. Bisnis yang lagi bersinar tuh sebenarnya nggak bersinar sih. Maksudnya masih aman lah, play safe lah gitu ya. Sebenarnya itu yang berhubungan dengan tanah dan api sih. Api itu kayak makanan, tetap kan orang butuh makan. Ya meskipun api juga ada ini tapi masih oke lah. Api dan tanah, makanan, terus saham. Tapi saham tuh memang karena tahunnya juga sangat naik turun, kayak bulan Maret jelek, bulan ini jelek, Agustus jelek, tapi ini bagus. Ya the right moment and the right time kan. Nah api intinya masih oke lah gitu ya. Tanah juga bagus. Kayak tanah properti tadi bilang kan, lu jangan sampai nih beli tas tahun depan beli tanah lagi. Nah, emang sekarang properti itu lagi harganya tuh lagi aduh bener-bener intriguing banget loh. Berasa nggak? Aduh pengen beli rumah baru misalnya begitu. Ya kan? Tapi sih masih boleh karena properti itu kan tahunnya itu sampai dengan 2024, sekarang 2023. Ya ntar daripada tahun 2024 terjadi pergantian ya kita nggak tahu. Kalau mampu ya mendingan beli tapi jangan dipaksain. Betul. Takutnya orang beli properti tapi dia nyicil KPR. Nah itu KPR. Propertinya bagus tapi airnya kan bank itu lagi bunganya lagi floating gitu. Nah itu yang agak kurang seimbang karena air kan peredaran lagi agak sedikit masalah ya gitu. Tapi berikutnya lagi yang netral tapi bisa berpeluang bagus itu adalah logam. Logam sih masih oke sebenarnya menurut gue, tapi udah sampai titik jenuh. Jadi kayak berhubungan dengan manufacture, otomotif, e-commerce, telekomunikasi. Itu udah mencapai titik jenuh. Tapi sekarang kan lihat ya, ada keluar mobil baru, ada mobil listrik lah dapat subsidi. Nah, gue juga agak takut tuh. Karena ini udah tahun terakhirnya loh. Ya, sebenarnya nggak tahun terakhir sih. 2003, 2004 kayaknya udah mulai ganti tren ya. Ya mungkin sedikit, tapi baru keluar sekarang menyeramkan juga sih. Tapi ya mungkin masih 50-50 sih menurut gue sih. Jadi pergantian dari mobil yang biasa kan ya, mobil yang berbahan bakar BBG atau bensin itu ke mobil listrik tuh kayak menurut gue ya harus berstrategi juga ya. Makanya tuh ya, tahun depan yang perlu diwaspadai adalah aturan-aturan itu, jangan sampai bias, jangan sampai malah buat orang berat itu maksud gue gitu. Itu karena kan tadi kan juga logam udah tempat titik jenuh, terus transportasi berulang masalah. Jadi abis logam yang harus berhati-hati adalah kayu. Kayu itu berhubungan dengan kreativitas, seni, nggak apa-apa tapi maksudnya kita dong berarti nggak apa-apa karena kan memang berstrategi aja. Jadi banyak over energy. Jadi intinya orang seni kan kalau lagi dapat ide dia mau terus nggak bisa tahan kan. Nah itu tahan dulu, disimpan dulu, jangan lu keluarin brek semua, nanti lu rugi gitu loh. Keluarnya direct on direct time aja. Terus berhubungan dengan pendidikan juga sama. Terus ya kayak gitu. Nah terus satu lagi adalah air. Air itu berhubungan dengan yang paling berat adalah minyak dan gas itu loh. Mudah-mudahan sih nggak masalah ya. Gue juga nggak tahu sih kalau misalnya yang sekarang ini perang Rusia itu masih tetap akan terus. Tapi gini, menurut gue tuh sebenarnya itu harusnya sih udah nggak dilanjutin gitu loh menurut gue. Apalagi sekarang sih pemimpinnya si Putin itu kan juga agak-agak udah turun kesehatannya ya, udah dikasih hukum alam lah gitu ibaratnya kan. Menurut gua kita berdoa aja semoga perang Rusia itu udah nggak sampai lebih parah. Ya. Betul, karena memang udah dia perang terus air, minyak dan gas itu berpeluang masalah. Aduh, jangan sampai kayak gitu itu maksud gua. Jangan sampai terjadi perang juga sih ya. Bukan perang sih maksud gua, ada air over energy lainnya juga bisa berpeluang terjadi loh, Dev. Jadi misalnya ya kayak alam nggak seimbang aja, kayak banjir itu masih ada peluang. Terus tanah juga sedikit nggak seimbang, tapi nggak apa-apa lah, maksudnya dihadapin aja lah ya gitu. Yang pasti memang air dan kayu harus hati-hati. Air dan kayu yang harus berhati-hati. Peredaran uang, perbankan tuh ada peluang bunga bank tuh naik turun. Serem banget kan, makanya jangan ngutang.
banyak banget orang yang bermasalah karena ngutang gitu. Kalau bisa punya duit, lunasin aja deh. Jual-jualin lunas utang, yang penting gitu menurut gua masuk tahun depan. Money is king. Iya, karena kalau masih punya itu kan takutnya bunganya tiba-tiba tinggi kan repot ya, Bo, nggak bisa bayar. Bener ya, cash is king ya berarti tahun depan Iya, ya. cash is the king, betul. Bantal. Kita juga pengen tahu, kan banyak diskusi yang bilang kalau kita udah hampir sampai di endemi nih, Jen. Dia ketawa loh. Gimana tuh? Ya. Tapi ya menurut gua jangan-jangan selesainya bukan tahun depan, baru menuju selesai gitu, tapi belum selesai gitu menurut gua. Karena kan gua bilang perubahannya adalah tahun naga. Naganya baru 2024 gitu loh. Ya, jadi menuju ke tahun perubahan kan ada 1 tahun yang peralihannya sedikit ya gitu. Orang merasa udah bebas, nah itu hati-hati. Belum tentu juga langsung, wah bebas pandemi, jadi endemi langsung tenang aja. Belum tentu juga menurut gua, hati-hati juga. Berhati-hati. Oke, sebelum kita tutup, Vidi mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Jenny. Kita kasih one lucky shot untuk Vidi. Aduh, apa ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Buat Pak Bos juga nggak apa-apa deh. Buat apa? Buat sebagai bos Sebagai gitu. bos. Sebagai Tadi bos. Oh, udah iya. kebayang udah ini kan. Setelah aku tahun depan tuh akan banyak di F&B sebenarnya. Makanan, bisnis makanan ada banyak. Jadi ya kalau misalnya tadi bilang api bagus itu makanan api Daripada kayunya mendingan ke FMB-nya. F&B-nya kalau bisa. Bisa. Dan memang ada rencana buat beli rumah juga sih sebenarnya tahun depan. Cuman belum fix gitu. Tapi kayak kalau misalnya tahun depan is a good year, we'll see. Because of recession, maybe the price will go down too. I don't know. Maybe we'll see lah nanti later lah. Gitu. Tapi memang kalau misalnya ada duit cash, Ya. mendingan beli properti aja. Wah, langsung ditawarin nih, bayang. Oh, mau sini gitu. Ci, agen juga ya Ci ya? Kan mengacu kepada pasal tadi, kalau bisa beli cash, cash aja dan properti memang lagi bagus. Daripada KPR Iya, gitu iya, kan, iya, nanti iya, kan iya. malah repot ya, Bo. Iya, gitu dengan kalau. floating bunga Terus daripada yang uang bagus, disimpan di bawah bantal, nanti habis juga kepake buat beli tas. Bener. Mendingan beli properti ya, DV, jangan-jangan beli properti. benar. Betul. Gitu. Jen, kan tahun lalu Jenny juga memberikan siasat gitu istilahnya Jenny ya. Bukan ciong gitu, tapi Jenny bilang, ayo kita bersiasat gitu, pakai warna baju. If I remember correctly, last year earth tone prediksi Jenny, dan kita bisa lihat di panggung runway juga itu banyak hadir dan digunakan oleh desainer-desainer dunia untuk tahun depan. Still the same sih, menurut gue emang art itu karena kita kan butuh kestabilan ya. Jadi dalam situasi dunia yang sedang tidak pasti ini kita butuh stabil gitu. Nah, stabil itu dihadirkan dari unsur tanah. Tanah itu sebenarnya earth tone itu ya bisa kayak broken white juga sebenarnya masuk tanah ya, krem gitu loh. Sebenarnya warna-warna orange juga masih bisa sih, orange gitu. Itu maksudnya memang benar masih earth tone. Soalnya aku kan mempunyai hitungan sendiri ya kalau misalnya dari feng shui aku gitu. Dari dengan tanggal lahir aku, jam lahir aku segala macam. Nah, kalau menurut ahli feng shui aku yang aku pakai, ternyata kita sama ya, Kak ya. Kalau aku tuh bilangnya harus pakai warna untuk mendatangkan sukses dan sehat, itu tuh lebih ke hitam, biru, dan abu-abu kalau aku. Karena kalau aku kan sebenarnya banyak stres gitu. Jadi kalau aku tuh lebih justru milih warna-warna yang berunsur air karena biar lebih calm you down. To calm me down. Dan aku harus lebih banyak pakai logam kalau aku bilangnya gitu. Kalau itu gimana aja? Kalau saya sih pada saat kita sedang kayak misalnya ada sedikit nggak sehat gitu ya atau apa, ini warna in general. Memang ada warna personal yang kita bisa pakai berdasarkan tanggal lahir kita masing-masing ya, nanti kita mau berikut aja ntar. Cuman in general itu menurut saya white color is cleansing. Jadi kalau misalnya pada saat misalnya lu lagi gak enak badan nih, tapi lu dipanggil sama dia untuk syuting misalnya gitu kan, lu pakai warna putih aja misalnya. Jadi entah lu pakai, satu lagi buat cleansing itu bisa pakai kristal. Entah bisa pakai cincin berlian kayak atau misalnya kayak kalung berlian, itu juga bisa cleansing loh. Sebenarnya menurut gue sih warna hitam itu sebenarnya agak dihindari ya, Bu. Tapi nggak apa-apa lah untuk ini kan untuk sekedar kamera kan ya. Dalam hal yang penting kalau misalnya lu lagi misalnya harus make decision dalam meeting, dalam apa, mendingan jangan pakai hitam. Kenapa tuh kalau boleh tahu, Jen? Black itu kalau secara feng shui itu memang orang Chinese itu memang tidak suka warna hitam karena auranya aura kedukaan, aura sedih. Lagi gue pikir juga kalau warna hitam orang kan
kelihatannya kan kelihatan kurus, padahal nggak juga sih. Jadi kelihatan kayak malah gelap gitu menurut gua. Ya bisa juga karena putih jadi tenang, tapi nggak juga menurut gua. Tapi memang menurut gua warna hitam sih kalau bisa dihindari juga. Apalagi hitam tuh identik dengan air. Tahun depan tuh over energy juga sih air. Ntar lu kelebihan air kebanjiran, kedinginan, Bo. Iya ya. kebanjiran, Mendingan pakai kedinginan, warna-warna yang salah warm aja. Iya, Mendingan iya, pakai iya. warna-warna yang warm. Jadi makanya warna earth tone masih bagus kan. Oke. Earth tone kan ada warna-warna yang warm. Ya Ya. kalau lu nggak suka warna yang gonjreng, misalnya seperti orange kuning, atau itu lu bisa pakai warna-warna yang broken white gitu loh. Iya, Atau iya, warna-warna logam masih bisa. Warna-warna putih tadi buat cleansing Putih masih ya, bisa. aku putih juga disuruh putih banyak sih. Gitu. But then again, seperti tadi kata Jenny, untuk bisa mengetahui warna apa yang paling cocok secara pribadi, Yes. ada hitungannya yang berbeda yang nggak bisa Iya, generalisasi everybody ya. unique, so, betul. Bahkan lu kembaran pun bisa Vidi punya kembaran, Beda ya? itu belum tentu sama, Karena beda jam jam- lahir, Iya. betul, begitu. Untungnya Vidi nggak punya kembaran. Jadi Coba ada kembarannya bisa diembat masih Dev. karena partner bisnis yang baik, jago bisnis soalnya ini. Tuh kan, bener kan? Aduh, Sebenarnya sayang tapi jago banget nih bisnis. waktu kita sudah habis dan terbatas. Tapi aku pengen Jenny kasih satu one simple sentence of encouragement buat teman-teman dalam menyambut tahun yang baru ini, Jen. Iya, memasuki tahun kelinci air, sebaiknya kita harus melakukan semuanya tuh slow but sure aja. Oke. Nggak usah terlalu diforsir, nggak usah terlalu dipaksain, tapi kita tetap kalau misalnya punya rencana besar, mendingan persiapan dulu. Jadi persiapan langkah lebih baik ya daripada langsung melangkah tanpa persiapan yang matang gitu. Terus juga hati-hati terhadap pengeluaran yang besar. Jadi kita harus bisa sedikit menata ulang keuangan kita. Jangan merubah gaya hidup, intinya begitu aja. Dan jaga juga kesehatan ya, jangan sampai masalah gitu. Oh, tuh ya, tutupan megah kan. Vidi, thank you so much. Aku yang terima kasih Iya. sudah diundang sini kembali. Oh, Jenny, thank you for Ya, sharing. thank you. Ciao, terima kasih banyak untuk makanan yang begitu menyenangkan disantap, apalagi sesuai dengan preferensi dietary restriction kami. Jadi buat teman-teman yang mau menikmati menu-menu yang sesuai dengan pilihan kondisi lidah dan badan masing-masing, Ciao is the place to be. Bye everyone.